Selamat pagi, Sir dan teman-teman. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Tak lupa kita panjatkan doa dan syukur kepada kehadiran Tuhan atas limpahan kasih bagi kita hingga sampai saat ini. Kami juga tak lupa berterima kasih kepada dosen Sir Irawan Budianto selaku dosen mata kuliah pariwisata internasional yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami dari kelompok 6 untuk UAS Project kelompok khusus mata kuliah pariwisata internasional. Saya, Miseri Cordia Somen Sriwarugo, dan teman-teman saya yang bernama Jocelyn Kartono, Stephen Arianto, Ricky Lee, dan Calvin Valentino, izinkan kami menjabarkan materi kami dari kelompok 6 yang akan kami mulai dari langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara detail agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa berkurangnya pelaku pariwisata atau masyarakat lokal yang dulunya hidup dari pariwisata mulai meninggalkan pariwisata dan beralih ke kegiatan lain seperti YouTuber atau vlogger. Itu sudah pasti ada sebab atau akibat. Sebab dan akibat tersebut bisa terjadi akibat hal-hal berikut. Pertama, kurangnya pendapatan masyarakat. Kedua, terbatasnya kesempatan kerja. Ketiga, dampak terhadap harga-harga. Empat, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan bagi desa adat dan masyarakat. Kelima, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol akomodasi pariwisata. Dan keenam, dampak terhadap pembangunan pada umumnya. Jadi, untuk menghindari hal itu dan supaya masyarakat lokal bisa kembali menjadi pelaku pariwisata, maka beberapa langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan kami lakukan secara detail, yang dimana hal ini bisa disebut sebagai pariwisata berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemajuan atraksi wisata. Hal ini merupakan meningkatkan suatu kegiatan seperti melanjutkan pembangunan atau pengadaan proyek, misalnya pembangunan atraksi wisata dalam pariwisata tersebut. Istilahnya meningkatkan pembangunan atau kegiatan proyek ini adalah merupakan hal yang dapat mendorong kemajuan suatu wisata tersebut. Jadi, hal ini kemungkinan bisa menarik masuk kembali para masyarakat lokal, misalnya menjadi pekerja dalam pembangunan itu. Yang kedua, mempercepat penyelesaian proyek atraksi wisata yang akan didirikan. Artinya, ketika masyarakat melihat suatu atraksi wisata tersebut dibangun, maka kemungkinan akan meningkatkan keinginan untuk berkunjung kembali dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan membantu untuk membawa turis-turis berkunjung ke tempat tersebut dengan alasan adanya atraksi baru. Karena terkadang ketika atraksi wisata tersebut sudah tidak layak untuk dikunjungi, masyarakat juga akan melupakan adanya atraksi wisata tersebut. Oleh sebab itu, kemajuan wisata misalnya kegiatan proyek ini harus dilakukan dan dipercepat. Yang ketiga, membantu pendanaan. Kemudian, saya dan tim harus mampu dan berupaya membantu keuangan atau memberikan dana untuk kegiatan tersebut agar proyek bisa berjalan dengan mulus. Dikarenakan dalam hal apapun memang dan selalu dana yang utama dan diperlukan. Jadi dengan itu juga masyarakat lokal tidak ragu atau setengah hati untuk kembali ataupun untuk membantu.
Yang keempat, memberikan promosi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara antara lain melalui promosi digital atau marketplace, pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata atau hot deals di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub, yang kemungkinan hal ini dilaksanakan oleh tim saya. Selain itu, mempromosikan atraksi wisata tersebut misalnya dalam sosial media. Karena saat ini banyak masyarakat lebih senang menggunakan media sosial. Jadi, ketika promosi muncul di media sosial, mereka dan terlihat menarik, maka hal itu sudah menjadi salah satu menarik masyarakat lokal untuk kembali lagi sebagai pelaku pariwisata. Yang kelima, meningkatkan kualitas amenitas. Amenitas ini adalah yang berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk makan dan minum. Peningkatan kualitas di sini ialah dilakukan melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas. Selain itu, akan dilakukan juga penyelenggaraan program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata. Yang keenam, terakhir, menyusun standar prosedur manajemen pariwisata. Sebagai seorang pemerintah, tidak salah jika saya dan dibantu dengan tim menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan sejumlah daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan membuat solusi bersama apabila terjadi sesuatu hal di kalangan masyarakat lokal, sehingga bisa diantisipasi dengan cepat di samping antisipasi yang lebih baik. Selain itu, hal yang dapat saya dan tim lakukan agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata adalah ke-1, memastikan kelangsungan dan daya saing destinasi wisata sehingga masyarakat lokal dapat menerima manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang kedua, memaksimalkan kontribusi pariwisata yang ada terhadap ekonomi masyarakat lokal di lingkungan destinasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, termasuk juga dalam hal penerimaan upah, kesetaraan, gender maupun ras. Dan yang keempat, memberikan distribusi yang luas dan adil dari manfaat ekonomi maupun sosial, termasuk juga meningkatkan peluang keterlibatan, kependapatan, dan pelayanan. Dan yang kelima, memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung, termasuk juga adanya pertukaran pengetahuan di dalam kegiatan wisata. Dan yang keenam, melibatkan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan mengenai pengelolaan atau pengembangan pariwisata. Dan yang ketujuh, menjaga dan memperkuat kualitas hidup masyarakat lokal termasuk struktur sosial dan akses sumber daya fasilitas dan sistem pendukung kehidupan. Dan yang ke-8, menghormati dan meningkatkan kepedulian akan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi, dan kekakasan dari komunitas tuan rumah di destinasi wisata yang ada. Dan yang ke-9, menjaga dan meningkatkan kualitas lanskap destinasi baik perkotaan maupun pedesaan yang ada. Dan yang ke-10, mendukung segala bentuk sistem konservasi kawasan alam, habitat, dan marga satwa. Dan yang ke-11, meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan tidak terbarukan dalam pengembangan maupun pengoperasian fasilitas pariwisata yang ada. Dan yang ke-12, meminimalkan pencemaran udara, air, dan tanah serta timbunan limbah oleh destinasi wisata dan wisatawan.
Jadi, beberapa usaha atau langkah-langkah inilah yang dapat saya dan tim lakukan agar masyarakat lokal kembali menjadi pelaku pariwisata. Baik itu langkah yang membuat mereka ikut berpartisipasi maupun langkah yang setidaknya mendukung kegiatan wisata dan juga langkah yang membuat masyarakat menjadi tertarik kembali. B. Edukasi yang akan diberikan kepada masyarakat lokal. Dalam dunia pariwisata, komodifikasi dapat dijelaskan sebagai turistifikasi atau touristification, yang merupakan suatu upaya menjadikan masyarakat tujuan wisata sebagai produk pariwisata. Namun, komodifikasi pada kenyataannya tidak hanya meliputi masyarakat sekitarnya saja, tetapi juga nilai kebudayaan sering terjadi yang namanya komodifikasi budaya, sehingga akan menyebabkan pudarnya nilai-nilai kebudayaan yang asli karena komodifikasi atau transformasi tersebut. Maka oleh karena itu, seringkali masyarakat menjadi bersifat tidak bersahabat terhadap wisatawan karena kesalahpahaman yang terjadi disebabkan oleh komodifikasi. Sehingga dari hal tersebut, perlu adanya pemberian edukasi kepada masyarakat sekitar. Dalam hal tersebut, saya sebagai seorang gubernur, maka edukasi yang akan saya dan tim berikan kepada masyarakat lokal agar para masyarakat dapat memahami komodifikasi pariwisata dan bersifat bersahabat dengan wisatawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersosialisasi dengan masyarakat. Saya dan tim akan memberikan edukasi dari bersosialisasi dengan masyarakat lokal sekitar secara langsung. Edukasi dari bersosialisasi dengan masyarakat lokal sekitar secara langsung akan saya dan tim lakukan dikarenakan menurut saya suatu edukasi akan lebih mudah diterima oleh orang-orang atau masyarakat sekitar dengan bersosialisasi secara langsung. Dan masyarakat sekitar tentunya akan dapat dengan mudah menerima apa yang disampaikan secara langsung. Dalam hal tersebut, edukasi yang akan saya dan tim lakukan atau berikan kepada masyarakat sekitar adalah penjelasan mengenai apa itu sebenarnya komodifikasi secara rinci dan jelas, sehingga masyarakat akan lebih mengetahui bentuk dari komodifikasi dan dapat mengurangi kesalahpahaman yang terjadi terhadap wisatawan. Kemudian edukasi selanjutnya adalah menjelaskan aspek-aspek komodifikasi yang akan dilakukan di pulau tersebut dengan rinci dan jelas, bahwa komodifikasi yang akan dilakukan tentunya akan memberikan dampak positif bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar, bukan untuk menghilangkan nilai-nilai kebudayaan atau berbagai aspek-aspek asli masyarakat sekitar, karena komodifikasi akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi atau aspek sekitar. Setelah itu juga akan dijelaskan keuntungan atau dampak positif yang akan diperoleh apabila sektor pariwisata di pulau tersebut dilakukan komodifikasi, serta saya dan tim juga akan menjelaskan mengenai komodifikasi di pulau tersebut. Nantinya akan dilakukan suatu pembatasan terhadap budaya-budaya asli yang akan dijadikan sebagai ciri khas pariwisata pulau tersebut, tanpa merubah aspek nilai kebudayaan aslinya, sehingga masyarakat sekitar akan menjadi yakin karena penjelasan yang sudah dipahami, dan mereka akan dapat menerima komodifikasi dikarenakan sudah paham terhadap aspek komodifikasi yang akan diterapkan di pulau tersebut. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya, saya dan tim juga akan mengedukasi masyarakat dengan menjelaskan kepada para masyarakat bahwa wisatawan tidak akan merugikan lingkungan sekitar dan tidak ada pengaruhnya dengan komodifikasi. Serta wisatawan juga akan memberikan keuntungan apabila masyarakat dapat menerima atau bersikap terbuka kepada mereka seperti bersikap sopan dan ramah. Sehingga dari edukasi tersebut diharapkan masyarakat lokal akan mengubah pola pikir atau pandangan mereka terhadap wisatawan dan memiliki sikap bersahabat terhadap wisatawan. Yang kedua, mengadakan kegiatan acara. Saya dan tim akan memberikan edukasi melalui pengadaan kegiatan acara yang bertemakan komodifikasi pariwisata dan wisatawan. Menurut saya, cara yang tepat untuk mengedukasi masyarakat sekitar adalah melalui pengadaan kegiatan acara. Dikarenakan dengan adanya kegiatan acara, akan banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada kegiatan acara tersebut akan menggunakan tema komodifikasi pariwisata dan wisatawan, sehingga nantinya para masyarakat dapat memahami dengan jelas apa itu komodifikasi dan fungsi dari adanya wisatawan. Dalam acara yang bertemakan komodifikasi pariwisata dan wisatawan ini, nantinya akan diberikan penjelasan secara langsung oleh tim atau kelompok saya mengenai komodifikasi, keuntungan adanya komodifikasi, manfaat komodifikasi bagi masyarakat, dan sketsa atau struktur komodifikasi yang akan dilakukan di pulau tersebut. Kemudian untuk tema wisatawan, maka nantinya tim atau kelompok saya akan menjelaskan apa peranan wisatawan bagi sektor pariwisata, dampak atau keuntungan yang akan diperoleh dari wisatawan, dan peluang kerja yang akan didapatkan oleh masyarakat apabila adanya wisatawan. Sehingga dari acara tersebut, para masyarakat dapat memahami dengan benar komodifikasi dan gambaran pulau nantinya setelah dilakukan komodifikasi, serta pandangan masyarakat terhadap wisatawan akan menjadi lebih baik
dan akan timbulnya sikap bersahabat dengan wisatawan. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan. Saya dan tim akan memberikan edukasi kepada masyarakat lokal sekitar dengan memberikan pelatihan dasar yang berhubungan dengan wisatawan. Menurut saya, edukasi tersebut cocok dilakukan apabila edukasi seperti bersosialisasi dengan masyarakat dan mengadakan kegiatan acara sudah terlaksana dengan baik. Karena apabila sudah terlaksana dengan baik, maka para masyarakat lokal sudah dapat memahami dengan baik apa itu komodifikasi dan pengaruh adanya wisatawan. Sehingga kemungkinan besar sudah tidak akan ada lagi timbul kesalahpahaman atau pandangan bahwa wisatawan adalah penyebab terjadinya komodifikasi. Maka oleh itu, langkah terakhir adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal agar nantinya mereka dapat bersikap lebih bersahabat dengan wisatawan. Pelatihan yang akan diberikan untuk mengedukasi masyarakat adalah pelatihan pendekatan dengan wisatawan, seperti cara berbicara atau bersosialisasi dengan wisatawan, sikap yang benar ketika bertemu dengan wisatawan, cara mempererat hubungan dengan wisatawan, dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika bertemu dengan wisatawan. Sehingga dari pelatihan tersebut, masyarakat lokal dapat lebih menunjukkan sikap bersahabatnya kepada wisatawan. Perkenalkan, nama saya Stephen Arianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep Butler Sequence. Yang pertama adalah tahap exploration. Pada tahap ini, pulau masih sesuai dengan keadaan aslinya, akan tetapi ada beberapa turis dalam jumlah kecil yang tertarik berlibur dengan pulau ini, sehingga pulau ini memiliki potensi untuk dijadikan suatu destinasi. Contohnya, pulau ini memiliki spot sunset yang bagus dan perairan yang sangat terlihat jelas dan warna gradasinya. Yang kedua ada involvement. Pada tahap ini, daerah destinasi sekitar pulau mulai memiliki beberapa fasilitas pendukung, contohnya seperti toilet umum, serta masyarakat lokal mulai mengambil inisiatif untuk mempromosikan destinasinya pada orang-orang terdekatnya atau keluarga, dan jumlah wisatawan pun pada pulau sudah mulai meningkat. Yang ketiga ada development. Pada tahap ini, pulau telah berkembang dengan baik, contohnya seperti promosi sudah meluas melalui sosial media dan beberapa website, serta mulai lengkapnya fasilitas akomodasi seperti fasilitas contohnya seperti toilet umum, restoran, penginapan, tempat pemesanan travel agent, tempat souvenir, serta minimarket untuk kebutuhan para turis, serta akses jalan transportasi ke arah destinasi pulau. Tidak hanya itu, serta mulai bekerjasama dengan investor asing, karena investor asing mulai tertarik dengan destinasi ini serta dapat mendukung destinasi pulau ini dan memiliki kunjungan wisatawan atau turis dalam jumlah yang banyak. Yang keempat ada konsolidasi. Pada tahap ini, kunjungan turis masih terus meningkat pada destinasi pulau ini, akan tetapi terjadi saingan harga pada destinasi lain dan pemerintah lokal mulai berkurang perannya. Contohnya, tidak ada perawatan berkala pada fasilitas destinasi, sehingga pulau ini memerlukan suatu konsolidasi agar dapat melakukan reorganisasional. Yang kelima ada stagnation. Pada tahap ini, jumlah kunjungan turis sangat tinggi, akan tetapi beberapa atraksi dan wahana pada pulau sudah tidak menarik lagi bagi wisatawan. Contohnya, pada pulau terdekat atraksi tarian daerah dari awal sampai saat ini masih tetap dengan atraksi tarian daerah, sehingga sulit untuk mendapatkan wisatawan baru. Adanya beberapa kerusakan karena kurangnya perawatan pada destinasi, serta terjadi degradasi budaya masyarakat lokal. Yang keenam ada decline atau rejuvenation. Pada tahap ini perlu pertimbangan apakah pulau ini masih bisa mengalami penginovasian atau pembaruan kembali atau ditutup, dan pulau tersebut kami rasa masih memiliki kemungkinan untuk melakukan pembaruan. Contohnya dengan menambah atraksi yang jauh lebih menarik, seperti awal hanya ada atraksi snorkeling, bisa ditambah dengan atraksi seperti banana boat, diadakannya penangkaran penyu agar dapat menarik turis baru untuk mengunjungi destinasi pulau ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sustainable Tourist Destination. Wisata berkelanjutan dan bagaimana kaitannya antara pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan industri tourism. Dalam pembangunan wisata yang berkelanjutan, tentunya memiliki banyak sekali indikator dan ketentuan yang diterapkan sehingga wisata tersebut dikatakan layak diproyeksikan sebagai program observasi pengembangan wisata yang
sudah tersertifikasi pada tahap pertama. Sebagai program wisata berkelanjutan, strategi pembangunan apa yang sedang disiapkan dalam kaitannya pariwisata berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Program-program pariwisata pulau. Banyak literatur yang memuat dan membahas mengenai pariwisata menjadi nilai dari sebuah pariwisata itu tersendiri. Namun, ada beberapa komponen wisata yang selalu ada dan merupakan sebuah komponen dasar dalam wisata. Komponen-komponen tersebut kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Di antaranya, komponen-komponen wisata tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata program. Program yang pertama, kegiatan-kegiatan wisata yang dimaksud dapat berupa semua hal yang berhubungan dengan lingkungan alami, kebudayaan, keunikan suatu daerah, dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang menarik wisatawan untuk mengunjungi sebuah objek wisata. Kedua, akomodasi. Program yang kedua, akomodasi yang dimaksud adalah berbagai macam hotel dan berbagai jenis fasilitas lain yang berhubungan dengan pelayanan untuk para wisatawan yang berniat untuk bermalam selama perjalanan wisata yang mereka lakukan. Ketiga, fasilitas dan pelayanan wisata. Program yang ketiga, fasilitas dan pelayanan di sini dalam wisata yang dimaksud adalah meliputi semua fasilitas yang kemudian dibutuhkan dalam sebuah perencanaan kawasan wisata. Fasilitas tersebut termasuk tour and travel operation, disebut juga pelayanan penyambutan. Fasilitas tersebut diantaranya restoran dan termasuk berbagai jenis tempat makanan lainnya. Toko-toko yang kemudian menjual hasil kerajinan tangan, indera mata, toko-toko khusus, toko kelontong, bank, minimarket, tempat penukaran uang, dan fasilitas pelayanan keuangan lainnya. Kemudian kantor informasi. Keempat, fasilitas dan pelayanan transportasi. Program yang keempat, fasilitas ini merupakan transportasi, akses dari dan menuju kawasan wisata. Transportasi internal ini yang menghubungkan antara atraksi utama kawasan wisata dan kawasan pembangunan. Termasuk juga di dalamnya semua jenis fasilitas dan pelayanan yang berhubungan dengan transportasi darat, air, dan udara. Kelima, infrastruktur. Lain program yang kelima, infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan air bersih, listrik, drainase, saluran air kotor, telekomunikasi seperti telepon, telegram, wifi, faksimili, dan radio. Indikator Sustainable Tourism Development atau pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tidak ada definisi pariwisata berkelanjutan yang dikenal dan diterima secara luas. Salah satu definisi yang banyak digunakan berfokus pada mengarah pada pengelolaan semua sumber daya demikian rupa sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika sambil mempertahankan integritas budaya. Progres ekologis penting, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Tujuan pariwisata berkelanjutan secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengalaman wisatawan serta mendukung sumber daya lingkungan yang menjadi dasar sistem pariwisata. Jadi untuk mencapai pariwisata berkelanjutan adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan pemantauan dampak yang konstan, memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan atau korektif yang diperlukan bila mana diperlukan. Dalam hal ini selalu satu masalah yang muncul ketika menerapkan konsep keberlanjutan untuk pariwisata adalah bahwa tidak ada metodologi yang tepat dan diterima untuk mengukurnya. Salah satu alat yang baru-baru ini diusulkan untuk mengukur keberlanjutan adalah estimasi indikator. Demikian presentasi kami dari kelompok 6. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga materi yang kami sampaikan merupakan awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Kami sekali lagi dari kelompok 6 berterima kasih atas waktunya.